What is up everyone, Augustina here and welcome back. And welcome back to Augustina channel here. Dan sebentar, kita hari ini akan Oke. So, jadi kita hari ini akan membuat sebuah tutorial ya guys ya. Kenapa kalian harus belajar yang namanya SQLite? Ya. Jadi hari ini aku akan memberitahu kalian ya gimana caranya untuk membuat sebuah aplikasi baru di Laravel 11 gitu ya guys ya. Oke. So, jadi di sini aku pakai Laravel New. Jadi Laravel New ini aku pakai SQLite dasar tutorial gitu ya guys ya. Terus kita pakai yang Breeze aja. Terus kita pakai yang View with Inertia atau Blade. Livewire Functional, Vault Class API atau pakai React. Kita pakai Blade aja biar lebih gampang. No PHP unit apa PES, PHP unit aja. Terus no. Oke. So ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan di sini tuh mereka akan menginstalasi ya tentunya ya guys ya, karena karena banyak banget downloadannya, dan tentunya pasti ini akan memakan waktu yang sangat lama tergantung dari resources atau laptop kalian dan koneksi internet juga guys. Nah, ya jadi Laravel di sini sekarang sudah level 11 gitu kan, dan kalian sudah di dalam database itu kalian sudah otomatis langsung menggunakan SQLite guys. Karena di SQLite ini katanya tuh kalau menurut komunitas itu lebih gampang diaksesnya, dan lebih gampang juga untuk dan gampang juga dibaca oleh para developer lain selain selain MySQL atau segala macamnya gitu. Kalau misalnya kalian mau pakai Supabase atau kalau misalnya mau pakai Firebase juga nggak apa-apa. Bisa kalian gunakan juga untuk di project kalian, tidak apa-apa. Tapi yang jelas kalian juga harus tahu juga kebutuhan kalian tuh seperti apa gitu. Kalau misalnya kalian memerlukan SQLite, kalian boleh menggunakan SQLite. Kalau misalnya kalian menggunakan MySQL, boleh juga kalian menggunakan SQL. Tapi tidak salah untuk teman-teman semuanya belajar tentang hal baru juga gitu. Kalian nggak salah kok kalian belajar hal baru gitu. Apalagi kalian baru belajar yang namanya Laravel atau bahasa pemrograman lain gitu kan. Apalagi SQLite ini sebenarnya udah lama banget dan baru diterapinnya sekarang oleh tim developernya. Tapi yang jelas kalian nggak salah untuk belajar apapun di sini. Kalian tidak salah untuk mencari sebuah tutorial juga. Yang jelas instruktur atau tukang tutorial itu harus juga paham juga tentang apa yang mereka sampaikan gitu sih guys. Gitu sih kurang lebihnya. Ya jadi di sini masih generating automation autoload files, jadi mungkin kayaknya aku skip dulu. Oke guys, jadi di sini sudah selesai untuk final installationnya. Jadi di sini kalian disuruh untuk milih beberapa database yang untuk bisa kalian kerjakan gitu kan. Nah sekarang aku pakai yang namanya SQLite, jadi aku tulis saja SQLite di sini, dan nanti otomatis langsung dibuat databasenya versi fisiknya, versi mentahannya, dan generating optimized file lagi guys, dan boom. Oke, udah selesai. Terus kita masuk ke folder SQLite dasar tutorial kita. Terus kita clear aja, nanti otomatis langsung masuk. Terus kita akan buka PHP Storm kita, atau buka code editor kalian juga bisa. Dan kita akan coba untuk PHP Artisan Serve. Oke. Nah, jadi di sini kenapa kalian harus menggunakan SQLite ya guys ya? Karena memang kalau dari SQLite sendiri ini dia nggak perlu running MySQL atau Laragon atau apapun gitu kan. Any config under plugins with local inline compilation has not been enabled and is supposed to be more completion. There is
no longer any conflict with other plugins built in. Oh, full line completion is enabled. Oke, mungkin kayaknya itu versi baru dari ininya ya mungkin ya. Oke, ya jadi oh ini folder folder beda ya. Oke, oke kita akan coba ke open, terus di sini kita ada SQLite dasar, don't SDS again, dan kita akan menggunakan this window. Oke, ya jadi teman-teman semuanya harus diperhatikan juga karena di sini aku pakai PHP Storm ya guys ya. Jadi PHP Storm di sini itu merupakan apa namanya, merupakan code editor yang sangat apa namanya, bisa dibilang kayak murah, bukan murah sih, maksudnya kayak sangat mahal banget karena di sini merupakan, karena ini adalah salah satu code editor yang sangat apa namanya, sangat fungsional banget, tidak perlu mendownload sebuah plugins apapun lagi. Ini benar-benar code editor yang sangat luar biasa. IDE lah bisa dibilangnya, Integrated Development Environment gitu. Apapun yang kalian minta, apapun yang kalian pengen, apapun yang kalian perlukan ada di sini di PHP Storm guys. Dan harganya tidak murah. Ini setahun itu bisa berapa ya? Bisa 400 atau $200 ya kalau nggak salah ya setahunnya ya. Setahunnya ini bisa 200 atau sampai $100 probably, nggak tahu sih, aku juga lupa berapa, aku juga lupa pas waktu itu aku belinya. Ya jadi di sini kalian apa namanya, kalian harus punya PHP Storm dulu. Tapi kalau misalnya kalian mau versi yang gratisnya bisa kok, tapi cuma trial 30 hari doang gitu guys. Oke. Ya jadi aku akan mencoba untuk membuat nah hari ini aku akan menjelaskan kenapa kalian harus belajar PHP Storm guys. Belajar PHP Storm, belajar yang namanya SQLite guys. Oke. Jadi SQLite ini merupakan salah satu database DBMS yang apa namanya, yang tidak perlu running sebuah DBMS lain, misalnya kayak Raragon atau XAMPP gitu. Aku orangnya nggak suka yang ribet ya kalau misalnya membuat sebuah aplikasi gitu kan. Membuat sebuah aplikasi itu nggak perlu ribet, sudah ada semuanya, sudah ada everything lah segala macamnya. Jadi cuma tinggal kalian di sini database, di sini sudah ada langsung yang namanya database.sqlite. Kalian coba klik 2 kali aja. Kalau di PHP Storm ini kalian cuma klik 2 kali aja, terus kalian di sini udah langsung JDBC, di sini udah ada langsung semuanya, dan kita apply dan kita oke aja, otomatis langsung masuk ke bagian database-nya guys. Bagian database yang ada di PHP Storm-nya. Kalau misalnya kalian bisa lihat ya. Di sini ada nih, tapi aku ketutupan sama facecam. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Nah, di sini ada main, ada tables di sini udah langsung semuanya kelihatan tables-tablesnya ya guys ya. Kalau misalnya aku bikin apa namanya, database header misalnya. Database header, terus di sini ada email, terus kita ganti password. Tuh, kita ganti jadi bcrypt admin gitu misalnya. Otomatis nanti langsung ke, nah di sini juga ada usernya. Kita akan uncomment dulu user factory create. Nah di sini kan aku udah bikin factory nih, factory create khusus untuk user doang kan. Terus untuk ke apa namanya, terus untuk ke factory-nya ini untuk bikin dummy database-nya itu, dummy datanya itu kita pakai factory, udah langsung aku uncomment juga. Kalau misalnya kita apa namanya, di sini kan udah run ya, udah jalan ternyata. Nah, kalau misalnya kita run di sini, kita ganti dulu direktorinya projections Laravel projects, terus kita cd SQLite, kita akan create CLS dulu. Kok kebiasaan ping aja ya. Terus kita ke PHP Artisan migrate fresh dash seed. Nah, di sini kan udah langsung otomatis nih. Kita nggak perlu run aplikasinya, kita nggak perlu run sebuah Laragon apa XAMPP gitu kan. Jadi kita tinggal refresh ini aja, refresh di bagian sini nih, di bagian sini, otomatis langsung terlihat semuanya guys. Users, kita pergi ke tabel users, terus ada folder columns di sini ada ID, terus kita ke bagian columns, gimana caranya ya? Oke, open the list. Di sini langsung kelihatan semuanya, isi datanya semuanya. Terus kalau misalnya kalian kita cek di bagian name, otomatis langsung semuanya kelihatan. Data-datanya di sini tuh udah langsung kelihatan semuanya guys. Tuh, as you can see.
sangat sederhana, simple. Kita nggak perlu ribet lagi, kita nggak perlu running sebuah aplikasi terus kita masuk ke XAMPP, PHP, MyAdmin apa segala macam. SQLite adalah solusi untuk kalian semua yang pengen belajar, yang pengen yang nggak perlu ribet lagi tentang menggunakan SQLite, guys. Terus kalian bisa ke bagian jobs. Misalnya di sini ada test user yang tadi aku sudah set di bagian sini. Nah, kalau bisa kita masuk ke bagian masuk ke aplikasinya. Kita ke bagian render 7.001 seperti biasa. Oke. 404 not found karena memang tidak ada itu project yang sebelumnya. Filament. Di sini ada login dan register, guys. Kalau misalnya kita login, ada Laravel Breeze tentunya di sini. Oke, ternyata perlu npm run dev ya, guys ya. Bun install. Oh iya, aku pakai bun install ya, guys ya. Di sini aku pakai bun install. Nanti aku juga akan ngasih tahu tutorial juga untuk teman-teman semuanya gimana caranya nginstall bun di Windows, guys. Gimana caranya kita menginstal bun di Windows? Gitu. Kita akan oh my god, what the hell? Oke, jadi kita akan menginstal bun for Windows dulu karena Breeze ini menggunakan Vite ya. Vite manifest not found gitu kan. Jadi kita perlu nge-compile Vite-nya itu di bagian sini. Vite.config.js di sini kita ini dia export defaultnya. Terus kita akan nge-compile dulu baru kita bisa menggunakan ngerender aplikasinya. Bun run dev. Kita akan lihat di sini bagaimana oke, udah langsung jalan ya, guys ya. Sudah langsung jalan, terus kita login aja. Otomatis, oh ternyata nggak mau, tetap wow, what? Bun run build. Oke, jadi mungkin perlu ada beberapa. Oke, so kita akan build dulu. Apakah dia mau langsung? Boom. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi kita bun run build dulu, baru kita bisa dapetin semuanya. Dan kita harus ada dapat error nih. F7 watch. Oke. Dan kita akan bun run build. Kita akan admin test example.com. Kalau misalnya kalian menyesuaikan di bagian database-nya atau enggak di bagian seedernya. Database seeder. Nah, di sini ada bcrypt-example.com, terus passwordnya adalah admin. Oke, kita login. Apakah dia mau? Ternyata dia mau, guys. Ternyata dia mau. Gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini. Kenapa kalian harus belajar bcrypt lagi? Belajar yang namanya SQLite. Ya, guys ya. Karena di SQLite ini kalian nggak perlu run sebuah XAMPP, Laragon, apa segala macemnya. Ya. Jadi kalian harus belajar SQLite. Kalian harus belajar SQLite. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kalian tidak ada yang terlambat untuk kalian yang pengen belajar aplikasian, bikin aplikasi di website pemerintah, gitu misalnya. Misalnya di website aplikasi pemerintah, kalian perlu juga harus belajar yang namanya SQLite, guys. Jadi at least tidak ketinggalan zaman aja sih. Aha, gitu. Ya kan? So thank you guys semua untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa like kalau misalnya kalian suka sama video ini. Karena belajar programming itu harusnya belajar fun. Harusnya belajar yang tidak tegang dan tidak tidak sok-sokan kayak jualan ras atau jualan bootcamp gitu kan. Kalian bisa belajar di YouTube atau belajar di Build with Angga. Tidak di endorse oleh Build with Angga. Build with Angga, I will see you. Kalau kata Tara Arts. Oke, so thank you guys sama kalian semua yang sudah menonton video ini, and I will see you guys in the next episode. Kalau misalnya kalian suka sama videonya,
Kalau misalnya kalian suka sama videonya, like. Kalau misalnya kalian pengen konten-konten yang seperti ini, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Jadi gue sama kalian semua yang udah nonton video ini, and I will see you guys in the next episode. Bye-bye.